Guru Agung kita Buddha Gotama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sukho buddhanang upado sukha sa dhamma sawanang ti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Pemimpin Puja Bakti, Ibu Bapak yang saya hormati, saudara-saudari sedhamma, selamat sore. Namo Buddhaya. Buddha Nubawena Soti Hotu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam kondisi batin yang juga bahagia, datang ke wihara diliputi sukacita, melakukan kebajikan, perbuatan baik. Ya, selama beberapa kegiatan 2 hari ini, satu hal yang saya amati berbeda dari tempat-tempat yang lain. Bagian bapak-bapak selalu lebih banyak ketimbang barisan ibu-ibu. Ini pemandangan yang berbeda. Biasanya kalau di tempat lain, umumnya selalu yang meramaikan wihara itu kaum hawanya, ibu-ibunya terutama yang banyak. Bapak-bapaknya mengikuti puja bakti dari rumah. Biasanya begitu. Di sini tidak, baik puja bakti umum pada sore hari ini, puja bakti pemuda pagi hari tadi juga, dan kemarin Dhammasakaca juga demikian. Bapak-bapaknya yang mendominasi, laki-laki yang lebih banyak. Jadi satu hal yang menarik. Dan di belakang juga ada ya ibu-ibu, emah yang duduk di kursi. Di tempat lain biasanya disediakan hari khusus, puja bakti khusus untuk lansia begitu. Di sini ada, juga ada memilih hadir pada sore hari ini. Ya, senang sekali ibu bapak saudara sekalian pada kesempatan sore hari ini. Ya, saya pribadi memiliki kesempatan untuk hadir dan juga menyaksikan secara langsung bagaimana semangat ibu bapak umat Buddha di kota Samarinda, berkesempatan juga untuk berbagi, menyampaikan pesan dharma. Ya, pada sore hari ini kita sama-sama mengumpulkan, menghimpun perbuatan baik. Anda setelah mengikuti serangkaian kegiatan puja bakti ini sudah banyak melakukan perbuatan baik, kusala, menghimpun perbuatan-perbuatan yang bermanfaat di sore hari ini. Pun juga mungkin tadi, sedari pagi tadi, Anda juga datang ke wihara berdana ataupun melakukan perbuatan baik di luar sana. Saya punya kesempatan juga untuk berbagi dharma, mendengarkan dharma, sama perbuatan baiknya, sama baiknya dengan juga aktivitas mendengarkan. Ya, sama-sama baiknya, sama-sama dianjurkan. Ya, di
dalam istilah Pali ada satu istilah bahusuta gitu. Artinya banyak mendengar, yang banyak mendengar. Jadi berbeda pada masa sekarang. Di masa lalu orang-orang kalau ingin mendapatkan satu pandangan atau sekedar ingin mendengarkan nasihat-nasihat, mereka akan mendatangi para bikhu, mendatangi Sang Buddha untuk menanyakan satu hal yang menjadi pertanyaan. Dari sana mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan. Dari sana mereka juga menjadi batinnya berkembang, ya bijaksana karena punya pengetahuan dharma. Kita pada masa sekarang ini kita secara rutin memanfaatkan momen akhir pekan, hari Minggu seperti ini untuk melakukan puja bakti. Dan biasanya ya momen mendengarkan dharma hanya ada ya di masa-masa ketika puja bakti dilakukan. Sesekali mungkin datang menghadap bantinya, bertanya atau sekedar berdiskusi, tukar pikiran. Kalau di zaman Sang Buddha tidak ada puja bakti minggu, ya tidak ada puja bakti pemuda seperti di wihara Mula Dharma. Ya, mereka datang menghadap. Kita berbeda. Sebagaimana yang mungkin Anda lihat di sebaran, di poster gitu, nggak tahu dibuatkan atau tidak, tapi seharusnya iya karena ditanyakan materinya apa. Jadi saya memberikan satu istilah akhana. Jadi artinya momen atau kondisi yang tidak menguntungkan. Akhana, momen atau kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, ini satu istilah ini berasal dari, juga ada sutta yang namanya serupa. Ada sutta namanya Akhana Sutta. Ya, khotbah tentang kondisi yang tidak menguntungkan. Ya, jadi butir-butirnya nanti akan disampaikan. Ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, jadi dalam khotbah tersebut, ya Akhana Sutta ini Sang Buddha memberikan petunjuk di mana yang disebut sebagai kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan bagi manusia, khususnya sebagai umat Buddha, sebagai siswa Sang Buddha dalam hal ya pengembangan batin, kemajuan spiritual, tidak mendukung kalau terlahir, kalau berada pada situasi yang disebut sebagai akhana ini. Ada 8 butir momen yang tidak menguntungkan saya sebutkan, dan saya harap Ibu Bapak mengingat-ingat. Ada 8 butir. Ingat semua bagus, ingat separuh juga bagus. Tidak ingat sama sekali, gak apa-apa, bisa putar ulang di YouTube. Ya, karena ada 8 butir, kebanyakan bisa dikurangi tidak ya? Oh jangan, itu sudah dari sutanya, dari Sang Buddhanya sudah memberikan 8 petunjuk kondisi yang tidak menguntungkan. Jadi kalau kita potong nanti berkurang nanti. Ya, saya sebutkan butir-butirnya. Bagus kalau Ibu Bapak bisa mengingat, bisa kemudian menempel di ingatannya, terpatri begitu. Ya bagus. Tidak pun sekali lagi Anda bisa buka di YouTube. Katanya ini disiarkan di YouTube, bagusnya menjadi ada dokumentasi, ada arsip yang bisa disaksikan sewaktu-waktu. Kabar tidak bagusnya bagi para pembabar dharma harus lebih berhati-hati. Jangan sampai keseleo lidahnya ya, bahaya nanti. Ya, momen pertama yang Sang Buddha sebut sebagai kondisi yang tidak menguntungkan adalah kalau seseorang terlahir di alam neraka. Yang kedua, terlahir di alam peta, alam hantu. Yang ketiga,
terlahir di alam binatang. Yang keempat, terlahir di alam surga. Ya, harus diingat-ingat, bahkan terlahir di alam surga pun menjadi garis bawah sebuah kondisi yang tidak menguntungkan. Yang kelima, terlahir di tempat yang jauh, di provinsi yang terpencil, di mana tidak ada proses pembelajaran, tidak ada para pembabar, para biku, para atasilani, para rama pandita, tidak ada yang masuk datang untuk mengajarkan dharma. Jadi mereka tertutup kesempatannya, yang hidup di tempat yang jauh terpencil. Sudah berapa butir? 5. Yang keenam, terlahir di majjhima desa. Satu istilah yang nanti dijelaskan. Majjhima desa tetapi punya pandangan salah. Tidak meyakini hukum karma, tidak meyakini pahala-pahala dari perbuatan baik, tidak percaya manfaat dari berdana misalnya. Percuma saya berdana, tidak ada pahalanya. Seperti itu misalnya. Yang ketujuh, terlahir di majjhima desa tetapi terlahir tidak bijaksana, terlahir sebagai manusia yang memiliki kekurangan, idiot begitu ya, kekurangan, cacat, tidak bisa mengerti dengan mudah pembabaran, tidak bisa memahami sesuatu yang diinstruksikan dengan mudah, ya tidak normal begitu. Kemudian yang ke-8 terakhir, terlahir sebagai manusia pintar, pandai, tetapi lahirnya di masa di mana kemunculan Buddha tidak ada. Kemunculan Buddha, ajaran Sang Buddha sudah dilupakan, tidak ada lagi. Meskipun terlahir pintar, tetapi tidak punya kesempatan karena tidak ada dharma, tidak ada ajaran Sang Buddha yang masih dikenali pada masa itu. Mudah diingat ya, ada 8. 4 butir pertama tentang kelahiran di alam-alam selain kita, ya kita jelaskan. 3 kondisi pertama saya kira tidak sulit untuk dimengerti ya. Terlahir di alam neraka, ya kalau nyebut neraka gitu apa yang terlintas? Api gitu ya. Sesuatu tempat keberadaan yang menyedihkan, yang menyengsarakan, tidak ada kebahagiaan. Otomatis karena kondisi yang sedemikian menderita tersebut, tidak ada kesempatan untuk ya apalagi belajar gitu ya. Momen atau kondisi yang dirasakan oleh makhluk-makhluk yang terlahir di alam tersebut ya sepenuhnya mengalami penderitaan. Tidak ada proses, walaupun terlahir, meskipun Buddha ada, lahir, muncul ke dunia, mengajarkan ajarannya, tetapi kalau terlahir di alam neraka, makhluk yang terlahir tersebut ya tidak punya kesempatan, menderita. Pun juga sebagai hantu kelaparan, sebagai peta, sama halnya juga sebagai binatang. Ya, 3 alam pertama disebut menderita ya karena sepenuhnya tidak ada kesempatan untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang baik. Lebih tepatnya itu sih, tidak punya kesempatan untuk mengembangkan kualitas-kualitas yang luhur yang baik. Karena kalau kita katakan tidak ada kebahagiaan semisal di alam binatang, sebagian kecil atau ada saja binatang yang hidupnya malah juga sangat enak sepertinya gitu ya. Di wihara ada banyak anjing, tidak kekurangan makan mereka. Tetapi apakah itu sebuah keberuntungan? Bagi mereka iya, kebahagiaan. Tetapi untuk dalam hal pengembangan kualitas luhur, pengembangan spiritual ya tidak punya kesempatan, tertutup. Mereka punya kebahagiaan, kebahagiaan sebatas semata-mata karena ya terpenuhinya kebutuhannya, makanannya. Ya, jadi
Disebut kondisi yang tidak menguntungkan karena yaitu tadi tidak punya kesempatan, tertutup kesempatannya untuk mengembangkan kualitas spiritualnya. Kemudian terlahir di alam surga, ini yang juga harus digarisbawahi, di bold, ditebali kata-katanya, kalimatnya. Jadi umumnya semalam juga sudah disampaikan ya. Jadi umumnya orang-orang mengharapkan juga kalau setelah kematian bisa terlahir di alam surga. Dari apapun agamanya, semua menyatakan, meyakini keberadaan alam surga, dan surga menjadi harapan ketika kematian sudah menjemput. Jadi kalau masih hidup mengharapkan kalau bisa kaya gitu ya. Kaya bagus kalau dengan cara-cara yang pantas. Setelah kaya, kemudian kalau bisa ya populer lah, punya banyak pengikut lah, punya kedudukan lah. Sudah begitu, kalau bisa punya usia yang panjang, punya kesehatan yang bagus. Kaya, punya pengikut banyak, tetapi sakit-sakitan, percuma ya. Itu harapan-harapan yang disampaikan 2600 tahun yang lalu oleh Anathapindika. Ya, 3 yang pertama tadi, kemudian karena sadar pencapaian-pencapaian yang dirasakan, kebahagiaan duniawi yang dirasakan di dunia, seperti kekayaan, kemasyhuran, dan usia yang panjang tidak bertahan selamanya, sadar bahwasanya suatu waktu akan dijemput oleh kematian, ya kalau bisa setelah mati terlahir di alam surga lah. Jadi sedari dulu sampai dengan hari ini dan bahkan seterusnya, orang-orang pasti mengharapkan yang namanya kebahagiaan hidup, ketentraman hidup, dan kalau bisa juga bahagianya dibawa setelah matilah. Tetapi di suta ini kita bisa melihat bahwasanya terlahir di alam surga merupakan kondisi yang tidak menguntungkan. Apa alasannya? Karena di alam surga mereka punya usia yang sangat-sangat panjang. Disebutkan sangat-sangat panjang karena sedemikian panjangnya, jadi tertutup lagi-lagi kesempatan untuk memahami, belajar dan memahami dharma. Jadi tertutup kesempatannya untuk berjumpa dengan Sang Buddha. Ketika Buddha muncul ke dunia, tertutup juga kesempatannya untuk belajar. Di alam dewa disebutkan, kalau kita membaca Tipitaka Vimanawatu gitu, disebutkan betapa bahagianya kehidupan orang-orang makhluk-makhluk surgawi, para makhluk-makhluk di alam dewa. Jadi saking bahagianya mereka ya terikat, mereka menggandrungi kehidupannya. Jadi di satu sisi jika ingin mengembangkan batin, belajar dharma, mereka kecil sekali kemungkinan kesempatan untuk belajar. Jadi untuk alasan itu Sang Buddha sebutkan bahkan terlahir di alam surga juga termasuk aghana, termasuk kondisi momen yang tidak menguntungkan. Kemudian yang ke-5 ya, terlahir di provinsi yang jauh, di tempat yang terpencil, di mana dharma juga tidak bisa diakses, tidak bisa dipelajari, tidak ada pembabar, pengajar yang masuk ke dalam. Ya, 3-4 pertama tadi kita sudah bebas ya, kita bukan makhluk yang terlahir di alam menderita, alam neraka, bukan binatang, bukan hantu. Gak tahu kalau ada di luar sini, kita nggak tahu. Kemudian kita juga bukan para dewa, kita ini manusia. Manusia yang hidupnya di Indonesia, di kota Samarinda. Samarinda terpencil tidak ya? Tidak. Ya, bahkan ada beberapa di Samarinda sendiri ada hanya satu wihara ya. Ada satu wihara selain yang tempat yang lama gitu ya. Dan umat Buddha banyak di sini, selalu ada bante. Artinya kondisi yang kelima yang disebut sebagai terlahir di tempat yang terpencil, kita juga bebas, aman. Kita terlahir di tempat di mana dharma kita bisa pelajari, dengarkan, dan juga tentu setelah memahami, mendapatkan pemahaman, pelajaran, kita punya akses untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada tempat-tempat yang jauh sekali, tempat di mana
kebaikan-kebaikan tidak dikenali, dharma tidak ada yang mengajarkan. Ya, dharma spesifik ajaran Sang Buddha gitu ya. Kalau kita mengatakan kebaikan tidak diajari, kebaikan ada di mana-mana. Tetapi kita lebih beruntung, kita bisa mengenal ajaran Sang Buddha, dharmanya kapital D-nya ya. Kalau yang kecil, itu beda lagi. Jadi ada tempat-tempat yang jauh. Anda mungkin kalau aktif di media sosial tahu satu Bante Siri Ratano Mahatera, ya, tahu? Tidak? Wow, sampai tidak tahu Bante Siri Ratano. Ya, jadi Bante Siri terkenal dengan semangat beliau. Jadi beliau melakukan pembinaan tidak hanya di kota, tetapi juga ke tempat-tempat yang terpencil. Bante Siri tidak tahu Pulau Seram, tidak juga. Tahu Maluku, tahulah. Kalau Maluku sepertinya kita sedikit lebih dekat, ya, dengan. Oh tidak, kita terpisah Sulawesi. Ya, di Maluku ada satu pulau namanya Seram. Ya, Pulau Seram. Dari Ambon butuh perjalanan menyeberangi lautan, kemudian sesampai di daratan pulaunya, di ujung baratnya masih harus menempuh perjalanan darat 4-5 jam menuju timur, ke arah timur, menuju Pulau Seram ini, menuju titik keberadaan tempat di mana adanya umat Buddha di sana. Ya, itu baru sampai di mana mobil bisa mengantarkan, gitu ya. Jadi untuk sampai ke dalam, mereka berada di tengah-tengah hutan. Jadi untuk bisa sampai melakukan perjalanan selama seharian. Jadi kita jalan dari pagi sampai petang, perjalanan tidak mungkin dilanjutkan, kita tidur di jalan, bikin tenda seadanya. Keesokan harinya baru kita melanjutkan perjalanan lagi, sampainya sore hari, untuk bisa di sana, sampai di sana. Jadi saya bisa menerangkan sejelas ini karena satu kali pernah mengikuti ekspedisi dharmanya Bante Siri Ratano. Ya, jadi bayangkan melakukan perjalanan sedemikian jauh untuk bisa menjumpai umat Buddha yang ada di pedalaman sana. Dan sesampai di dalam pun juga tidak seketika kita mengajarkan dharma, berceramah seperti ini, karena punya keterbatasan, mereka tidak familiar atau sulit mengerti. Mungkin mengerti iya bahasa Indonesia, tetapi mereka sangat sedikit yang bisa lancar berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi semata-mata kita masuk untuk memberikan perhatian, kepedulian, ya, mengajarkan dharma dengan cara-cara yang sesederhana mungkin. Jadi saya menyebutkan satu tempat ini karena ketika membaca sutta ini yang terlintas contoh yang ideal tentang butir, poin yang kelima yang disebut sebagai tempat yang terpencil di mana dharma tidak bisa sampai, tidak ada pembabar yang masuk ke dalam, tidak ada dharma duta yang masuk ke dalam. Itu ya, tempat itu salah satunya dari sekian banyak. Tentu di luar juga banyak tempat-tempat yang menjumpai Bante hanya sesekali waktu, hanya ketika masa Katina gitu ya. Di sini juga beberapa tempat mungkin ada di pedalaman, tetapi lebih beruntung karena sering didatangi oleh Bante-Bante yang berdomisili di Kalimantan Timur. Di tempat lain ada banyak yang tidak punya kesempatan. Di Mula Dharma di sini, di wihara ini, Anda hampir selalu berjumpa dengan Bante, hampir selalu mendengarkan wejangan Dharma, mendengarkan pembabaran. Hanya kalau itu pun kalau datang ke wihara, kalau mau mengikuti puja bakti seperti ini, ya. Nah, kita bebas dari kondisi yang kelima ini, nomor 5 ini. Kita tidak terlahir di tempat yang terpencil,
pelosok pedalaman tidak. Kita berada di kota di mana ada wihara, di mana selalu ada bante, bahkan lebih dari satu bante yang sewaktu-waktu Anda bisa jumpai dan mendengarkan dharma dari beliau-beliau dan juga termasuk dari para pandita. Kemudian yang keenam, terlahir sebagai manusia di Majjhima Desa. Majjhima Desa adalah kata untuk menyebutkan di mana Sang Buddha lahir dan juga selama perjalanan hidupnya mengajarkan dharma. Jadi sederhananya ya menyebut daratan India itu ya, yang diakses, yang dijangkau oleh Sang Buddha pada masa itu. Artinya kita jauh dong dari Majjhima Desa ya. Indonesia jauh sekali, Samarinda jauh sekali dari India. Tetapi nanti terlahir di Majjhima Desa tapi punya pandangan salah juga tidak menguntungkan. Meskipun terlahir di masa Sang Buddha ada, terlahir ketika bahkan Sang Buddha juga lahir pada momen di mana Sang Buddha ada, terlahir sebagai manusia di tanah di mana Sang Buddha berada, tetapi punya pandangan salah juga tidak menguntungkan. Pandangan salah seperti tidak meyakini hukum karma, seperti salah satunya. Jadi meremehkan kebaikan-kebaikan juga bahayanya bisa meninggikan perbuatan-perbuatan yang lalim, perbuatan-perbuatan yang merugikan. Karena tidak yakin dengan hukum karma, tidak belajar dharma, tidak meyakini hukum karma, ya sudah berbuat semaunya. Tidak yakin dengan kelahiran kembali, berbuat semaunya. Merasa hidup hanya sekali, ya sudah, saya manfaatkan dengan sebaik mungkin untuk bersenang-senang. Tidak mengindahkan norma-norma, tidak memperdulikan pihak-pihak lain, yang penting saya bahagia. Itu celakanya kalau tidak punya pandangan yang benar. Pandangan yang benar ini kita bisa dapatkan salah satunya lagi-lagi hanya kalau mau datang ke wihara, mengikuti puja bakti, mendengarkan uraian seperti ini. Ya, kita terlahir jauh dari India, jauh dari Majjhima Desa. Kita lahir di Indonesia, tetapi sekali lagi kita meskipun demikian, kita terlahir sebagai seorang Buddhis yang meyakini, yang belajar dharma, yang artinya kita punya kesempatan untuk meluruskan pandangan kita. Ya, mendengarkan dharma salah satunya manfaatnya yaitu tadi supaya punya sudut pandang, punya bingkai pandang yang luas, supaya pandangannya juga benar, supaya pandangannya tidak sempit dan bahkan keliru. Dengan mendengarkan seperti ini kita meluruskan pandangan kita. Itu salah satu tujuannya. Kemudian yang ketujuh, terlahir di Majjhima Desa tetapi terlahir tidak bijaksana, tidak normal. Tidak perlu penjelasan lebih jauh saya kira. Dan yang berikutnya terakhir, terlahir sebagai manusia pandai, pintar, tetapi lahirnya di masa di mana Sang Buddha tidak ada, di mana dharma tidak lagi dikenali. Kita sekarang ini terlahir pada masa Sang Buddha atau tidak? Secara keberadaan kita tidak berjumpa dengan Sang Buddha. Kita tidak bertemu dengan Sang Buddha secara langsung, tetapi kita masih hidup pada masa Sang Buddha ada. Dalam artian kita masih bisa menjumpai ajaran beliau, kita masih bisa belajar dharma beliau, dhamma beliau, kita bisa mempraktekkan apa yang beliau ajarkan, beliau anjurkan. Ya, sesulit itu. Makanya ada momen, ada masa di mana Sang Buddha tidak muncul, tidak ada. Terlahir pada masa itu, ya juga disebut sebagai akhana, disebut sebagai kondisi yang tidak menguntungkan. Oleh karena tidak punya kesempatan belajar dan mengembangkan spiritual. Ya, tadi di awal saya mengutip satu syair Dhammapada. Ya, Sang Buddha menyebutkan bahwasanya kemunculan Buddha merupakan sebab kebahagiaan. Sukho Buddhanang Upado. Pembabaran dhamma yang sejati juga merupakan sebab kebahagiaan. Ya, sukha dhamma sawana. Ya, jadi itu Sang Buddha sampaikan, kita tidak berjodoh berjumpa dengan beliau, tetapi kita masih punya kesempatan untuk belajar,
masih bisa menjumpai dharma beliau sampai dengan hari ini. Ya, kita terlahir sebagai manusia. Dalam Tipitaka, di dalam Sutta disebutkan, digambarkan betapa sulitnya untuk bisa punya kesempatan terlahir sebagai manusia. Sulit sekali, sampai Sang Buddha mengatakan, mengibaratkan kalau seperti kura-kura gitu ya, kura-kura yang buta yang hanya muncul satu kali dalam 100 tahun, itu pun mengharapkan apa? Seperti mengharapkan kesempatan, kebetulan untuk bisa nongol ke permukaan dan kemudian kepalanya bisa memasuki sebuah lingkaran tertentu yang mengapung. Bayangkan, kemunculan Buddha juga demikian. Kemunculan sama Sang Buddha juga sama sulitnya. Ya, kico manusia patilabo, kico Buddhanang upado. Jadi manusia, kemunculan Buddha sama-sama sulitnya, sama-sama tidak gampangnya. Nah, sekarang kita jadi sampai dengan hari ini, sampai dengan di sini kita bisa bercermin diri. Berarti kita punya keberkahan-keberkahan yang kita bebas dari kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan. Kita sepenuhnya punya kesempatan untuk mengembangkan kualitas diri, punya kesempatan untuk mengembangkan batin kita, spiritual kita, belajar dharma, memanfaatkan kesempatan untuk belajar sebanyak mungkin dan juga praktek sebanyak mungkin. Ya, belajar di wihara, dharma dipelajari. Pada prakteknya, ya bisa dipraktekkan di mana saja. Membawa dharma pulang keluar dari lingkungan wihara, dibawa pulang ke rumah, dibawa ke masyarakat, dibawa kemanapun berada. Ya, jadi di dalam hatinya sudah terikat, sudah kokoh dengan keyakinan kepada ajaran Sang Buddha. Ya, masih ingat butir-butirnya? Sudah lupa nanti? Ingat dua masian. Nomor 1, terlahir di alam neraka. Yang kedua, terlahir di alam peta. Yang ketiga, binatang. Keempat, surga. Jadi pikir-pikir lagi ya, kalau mau terlahir di alam surga. Kalau bisa aspirasinya digantilah. Mau terlahir di alam, jangan surga lah. Kalau bisa selesai kehidupan ini, ya bagus. Kalau tidak pun, minimal terlahir kembali di alam manusia lah. Supaya bisa berjodoh, berjumpa dengan dharma. Kalau bisa ya terakhir lagi lah di Samarinda, kembali, saking jatuh cintanya dengan Samarinda misalnya. Atau ada yang mau pindah, coba-coba di tempat lain gitu, coba-coba di Pulau Seram sana mungkin. Ya, kemudian butir yang kelima, terlahir di tempat yang terpencil, yang jauh sekali. Nah, kita bebas. Terlahir di Majjhima desa tetapi tidak bijaksana, punya pandangan salah malahan. Kemudian Majjhima desa tetapi terlahir cacat. Dan yang terakhir, sebagai manusia tetapi tidak punya kesempatan hidup pada masa di mana Sang Buddha dan ajarannya masih dikenali, di mana dharma masih bisa dipelajari. Kita bebas, sekali lagi kita bebas, kita beruntung, kita lepas dari kondisi-kondisi yang disebutkan di dalam sutta ini. Ya, ya, saya kira tidak panjang kali lebar, minimal pulang dengan ingatan butir-butirnya di dalam sutanya, dan jika mau membuka kembali, membaca ulang, bisa membuka. Sekarang belajar Tipitaka sudah sangat segampang Anda membuka media sosial, segampang Anda membuka gawai Anda. Jadi tinggal meluncur ke Pramban, ke Google Chrome misalnya begitu ya, Prambannya, dan mencari dengan kata kunci Aghana Sutta. Ya, ada akan keluar dan membaca langsung bagaimana Sang Buddha menyampaikan sutta ini. Jadi itu minimal hari ini mendapatkan satu
pengetahuan satu pengetahuan tentang suta ini untuk yang belum pernah mendengar, untuk yang pernah mendengar ya juga bukannya rugi ya, jadi menyegarkan kembali ingatannya. Ya, semoga kita semua semakin maju di dalam dharma. Akhir kata, Sambi Wisata Bhawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.